Halo, kalau saya sebut Ellie Whitney, Anda mungkin langsung kepikiran cotton gin ya, mesin pemisah kapas itu. Iya, itu kan yang biasa kita dengar di sekolah. Betul, itu cerita standarnya. Tapi nih, sumber kita hari ini, satu bab dari buku Fortune's Greatest Business Decisions, judulnya Ellie Whitney, Is Your Business in Trouble? Pivot. Nah ini menyajikan cerita yang beda banget dan mungkin lebih penting. Jauh lebih penting mungkin, karena ternyata keputusan bisnis terbesarnya itu sama sekali bukan soal kapas. Justru itu. Tepat kali. Dan kisah di baliknya itu loh yang sering terlewatkan, tapi relevan banget. Kita bakal telusuri gimana krisis finansial malah maksa dia melakukan salah satu pivot ya. Banting setir, itu ya. Banting setir bisnis paling berani dalam sejarah mungkin. Dia pertaruhkan segalanya untuk visi manufaktur yang, ya ampun, belum pernah ada sebelumnya. Mari kita gali lebih dalam buat Anda. Oke. Mari kita bedah ini. Sumber ini bilang, cotton gin yang revolusioner itu, ironisnya, malah hampir bikin Whitney bangkrut total. Wah, kok bisa? Masalah sengketa paten bikin dia rugi besar. Jadi, coba Anda bayangkan ya, tahun 1798, umurnya baru 33, dia sih terkenal, ya, tapi dompetnya, wah, morat-marit banget. Situasi yang sulit ya. Banget. Situasi yang memaksa perubahan drastis kan? Dan disinilah letak keberaniannya yang luar biasa menurut saya. Di tengah kondisi terjepit gitu, Whitney ngambil langkah monumental. Gimana tuh? Waktu itu pemerintah AS lagi panik. Butuh 10.000 senapan. Cepat. Soalnya ada potensi perang sama Prancis. Oke. Dan Whitney, yang perlu diingat nih, dia itu sama sekali belum pernah bikin senjata loh. Pabriknya punya, mesin nggak ada, karyawan buat itu juga nggak ada. Dia maju aja. Terus? Dia bilang, saya bisa. Nekat ambil kontrak senilai $134.000. Wow. Jumlah yang gede banget waktu itu. Modalnya. Pinjaman. Ini benar-benar pertaruhan tingkat tinggi, bet the range istilahnya. Nah, ini bagian yang bikin saya, wah, di mana caranya coba? Dia kan nggak punya pengalaman sama sekali. Itu dia. Dia nggak berencana bikin senapan pakai cara lama. Tahu kan, lewat pengrajin ahli satu-satu gitu. Iya, yang butuh waktu lama itu ya. Betul. Whitney punya visi radikal soal sistem produksi massal. Sumber ini sampai ngutip suratnya dia. Dia bilang mau membentuk alat sedemikian rupa sehingga alat itu sendiri yang mengerjakan bagiannya secara presisi. Maksudnya gimana tuh? Alat yang kerja sendiri. Idenya tuh gini, pekerja nggak perlu jadi ahli senjata, cukup operasikan satu mesin atau alat khusus yang udah dirancang presisi banget buat satu tugas spesifik. Satu orang, satu tugas pakai alat khusus. Oh, jadi kayak spesialisasi gitu ya? Banget! Ditambah lagi, dia berencana pakai tenaga air biar efisien dan pembagian kerja yang ekstrim. Jadi bukan cuma alatnya, tapi sistem kerjanya dirombak total. Gitu loh. Keren banget idenya. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, ini lebih dari sekedar ide suku cadang yang bisa ditukar-tukar, interchangeable parts. Konsep itu sendiri sebenarnya bukan hal baru-baru amat waktu itu. Oh ya? Iya. Kejeniusan Whitney itu ada di sistemnya. Cara dia menggabungkan alat presisi, sumber tenaga baru, kayak air, sama pembagian kerja ekstrim tadi, untuk bikin barang rumit kayak senapan, tapi dalam skala yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Jadi ini cikal bakal. Nah, ini cikal bakal dari apa yang nanti dikenal sebagai American System of Manufactures, sistem manufaktur Amerika. Tentu nggak gampang ya. Kontraknya kan 28 bulan, tapi molornya Berapa lama? 10 tahun, banyak banget masalah teknis, orang ragu juga. Tapi intinya dia berhasil. Dia buktiin sistemnya jalan. Dan ini mengubah cara orang bikin barang selamanya. Gila, 10 tahun ya perjuangannya. Lantas, apa nih artinya buat kita, buat Anda yang dengerin? Kisah Whitney ini kan studi kasus klasik banget ya soal kekuatan pivot. Berani banting setir total pas bisnis lagi susah atau di persimpangan jalan. Persis kayak judul bab sumber kita tadi. Betul. Dia nggak cuma nyelamatin bisnis kapasnya yang gagal, tapi dia malah menciptakan industri baru, cara kerja baru. Sumber ini nyamain dia dengan pivot fundamental lain kayak Polaroid yang tiba-tiba bikin kamera instan,
Atau Intel yang geser dari chip memori ke mikroprosesor. Iya, pergeseran yang fundamental ya. Intinya, Whitney ngajarin kita kalau inovasi terbesar itu seringkali bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, tapi membangun sistem yang benar-benar baru. Bahkan di bidang yang kita nggak kuasai awalnya. Apalagi kalau lagi kepepet. Dan ini memunculkan pertanyaan penting ya buat siapa aja yang ada di dunia bisnis sekarang. Kapan sih perbaikan kecil-kecilan itu udah nggak cukup lagi? Nah, itu dia. Kapan momennya kita perlu ambil risiko gede demi sebuah visi jangka panjang? Walaupun mungkin kelihatan gila atau hasilnya nggak pasti, kayak yang Whitney lakukan. Sistemnya dia memang bikin efisiensi luar biasa. Jadi fondasi kemakmuran modern. Tapi ya, kita juga perlu ingat, dampaknya itu kompleks. Ada sisi lainnya. Sisi lainnya gimana tuh? Ya, di satu sisi, buka lapangan kerja buat pekerja yang mungkin nggak punya keahlian tinggi. Tapi di sisi lain, Keahlian pengrajin tradisional jadi kurang dihargai. Selalu ada dua sisi mata uang, kan? ya, bener juga. Oke, itu tadi penelusuran kita tentang keputusan bisnis Ellie Whitney. Yang, mengubah peta industri ya. Ternyata dia lebih dari sekedar penemu, dia visioner bisnis yang berani banget ambil risiko pas lagi terpojok. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal nih buat Anda renungkan. Di era bisnis modern yang serba cepat ini ya kan, ada tekanan target kuartalan, efisiensi jangka pendek. Betul, semua harus cepat sekarang. Nah, pertanyaannya, masih ada nggak sih ruang buat visi radikal dan pertaruhan jangka panjang kayak yang Whitney lakukan dulu? Apalagi kalau langkah itu awalnya kelihatan, berisiko banget, atau bahkan dianggap nggak masuk akal sama orang banyak. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.